sampai maksimal tuh 100.000 atau 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malala. Menindaklanjuti video sebelumnya, saya berjanji untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan Australia, khususnya New South Wales State, negara bagian New South Wales, menangani kasus COVID-19, yang mana akhir-akhir ini sudah minggu ke-10 kita dalam posisi lockdown. Jadi tahun sebelumnya itu kasusnya sangat sedikit. Ini cuma kasus 1, 2, 5, 6 itu mungkin maksimum kali, dan kita sudah lockdown pada waktu itu. Nah, untuk varian baru ini, Delta ini, sehari itu bisa sampai 1.300-an gitu. Itu di daerah New South Wales saja, bukan di Australia. Tapi kebanyakan memang kasusnya di New South Wales. Kalau di state lain itu bahkan ada yang nggak ada kasus, ada yang cuman berapa puluh gitu. Jadi cuman sedikit sih kasusnya. Ini sambil berangkat kerja ya, cuman sedikit kasusnya. Nah, penanganan lockdown ini, pemerintah mengambil kebijakan lockdown. Maksudnya adalah kita dibatasi gerak-geriknya. Kalau LGA tertentu, LGA itu Local Government Area, itu tertentu dibatasnya secara strict, secara ketat. Yakni kita cuma bisa keluar dalam radius 5 km, tidak boleh berkunjung ke orang lain meskipun itu saudara, kecuali compassionate reason. Nah, dalam website ini, yang website resmi pemerintah, menyebutkan tentang informasi bagaimana kita dealing with COVID-19, bagaimana kita harus bertindak, apa itu lockdownnya, restriksinya apa aja, shopping itu harus bagaimana, kita nggak boleh walking around, kita harus beli dan pergi, dan exercise atau kegiatan rekreasi di luar itu bagaimana, dan orang yang sudah fully vaccinated atau cuman vaksin 1 kali itu bagaimana, dan disarankan di sini working from home kalau bisa dari perusahaannya, kalau tidak bisa ya harus kerja, maka itu adalah valid reason. Dan di sini ada juga single bubbles, limited visitors, friends bubble, semuanya bisa diakses di website resmi New South Wales health.gov.au. Semuanya diceritakan di sana, disebutkan apa-apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh warganya yang fully vaccinated atau yang belum fully vaccinated. Bahkan untuk belanja pun disebutkan di sana apa yang harus kita lakukan, klik dan collect dan semacamnya. Jadi informasi ini sangat membantu bagi kita. Nah, karena kasusnya makin tinggi, maka lockdown ini pun arah kebijakan politiknya juga berbeda. Yakni dulu itu berusaha mengurangi angka kasus kejadian COVID-19, tapi sekarang lebih pada meningkatkan persentasi dari vaksinasi. Dan nanti dijanjikan oleh pemerintah kemungkinan secara target itu akhir Oktober, bagi orang yang sudah vaksinasi 2 kali atau komplit vaksinasi, itu boleh keluar dari LGA masing-masing lebih dari 5 km. Nah, kalau saya kerja ini kurang lebih jaraknya 30 km. Nah, ini termasuk valid reason untuk keluar dari LGA. Jadi nggak apa-apa kalau kerja. Nah, kebijakannya awal-awal itu, kita yang LGA tertentu itu, yang kasusnya sangat tinggi, harus tes COVID 3 hari sekali tes COVID, memastikan kita tidak terinfeksi atau tidak terkontrak kepada COVID-19. Jadi harus per 3 hari kita harus tes untuk yang kerja. Kalau yang nggak kerja nggak perlu, kecuali ada
sign and symptoms atau gejala-gejala yang bergejala, itu harus tes dan dipastikan tidak COVID. Atau kalau gejalanya tidak mengkhawatirkan, bisa mengisolasi mandiri di rumah. Dan itu isolasi mandiri pun diawasin oleh pemerintah, dari dinas kesehatan itu diawasin. Maksud diawasin itu nanti tiap hari itu ada petugas dari kesehatan, dari kepolisian datang ke rumah, memastikan dia ada di rumah, dia tidak keluar, ya tidak lari dari isolasi mandirinya itu. Dan karena lockdown ini kan banyak sekali bisnis-bisnis yang berkurang omsetnya atau bahkan tutup. Nah, bagi pekerja atau business owner yang mempunyai bisnis pun, ini bagi pekerja ini ketika dia terkurangi atau misalnya katakanlah completely dia harus dirumahkan, itu nanti dikasih santunan oleh pemerintah, namanya COVID disaster. Nah, COVID disaster itu bisa diklaim ke pemerintah, nanti langsung dikirim ke rekening, tergantung berapa jam. Katakanlah dia fully nggak kerja, entah dia karena positif, entah dia karena close contact, entah dia bergejala, itu nanti dikasih tunjangan sama pemerintah. Sekitar seminggunya itu sekitar $700, sekitar 7 juta lah seminggu. Jadi ya lumayan bagi yang kehilangan kerjaan, atau nggak hanya kehilangan kerjaan, katakanlah sebelumnya itu kerja 5 hari dalam seminggu, tetapi karena omsetnya turun, perusahaan omsetnya turun, maka dia cuman kerja selama katakanlah 2 hari gitu, berarti dia berkurang 3 hari kan. Nah 3 hari katakanlah 8 jam per harinya dikali 3 berapa, 16, 24. Nanti itu di cover sama pemerintah, 24 jam itu di cover oleh pemerintah, dikasih cash, maksudnya ditransfer langsung ke rekening dia. Tapi harus ngeklaim dulu. Kalau nggak ngeklaim, pemerintah nggak akan tahu kalau kita jamnya berkurang atau bahkan dirumahkan, nggak akan tahu. Harus ngeklaim dulu dan nanti langsung, tidak ada birokrasi. Maksudnya birokrasi itu harus ngajukan ke pemerintah daerah, pemerintah pusat, nanti dari pemerintah pusat baru muncul duitnya, terus nanti dipotong lagi, potong ini potong itu, nggak ada. Langsung klaim ke website yang tersedia, terus nanti langsung masuk ke rekening yang ngeklaim. If you're a worker who lost income due to a restricted movement order or lockdown, you may be able to get the COVID-19 disaster payment. If you're an Australian resident, you must claim this payment online. You'll need a MyGov account linked to a Centrelink online account. It's easy to set these up. Make sure you have details ready like how many hours of work you've lost and your employer's ABN. If you haven't claimed a payment from us before, you'll also need to prove your identity. You can do this all online. You'll need to enter some information about yourself as well as some information from your identity documents, such as your Australian birth certificate and driver licence. You don't need to call us, we'll send you an SMS when you successfully submit your claim. If you hold a visa that gives you the right to work in Australia, you'll need to call us on 180-2266 to claim. If you're eligible, we'll make a payment straight into your bank account. When you're registered for automatic recurring payments, you'll get paid within 7 days of the start of each new claiming period. You won't have to make a new claim from then onwards. You don't have to check with us unless it's been more than 7 days. Make sure your bank account details are correct so we can pay you as quickly as possible. For more information about eligibility and how to claim, go to servicesaustralia.gov.au/COVID-19 disaster payment. Itu satu. Yang kedua, untuk business owner, mereka juga ada tunjangannya. Yang kalau saya dengar dari salah seorang akuntan, itu up to 100,000 tunjangannya, up to 100,000 itu sampai maksimal tuh 100.000 atau 1 miliar. Business owner yang katakanlah tutup gara-gara lockdown ini. Nah, karena kasusnya terus meningkat, jadi mereka arah politiknya berbeda, arah kebijakan politiknya berbeda.
bahwa sekarang lebih ditingkatkan angka vaksinasi karena kemungkinan besar kita akan menuju pada herd immunity. Jadi ya kalau yang fully vaccinated nanti dijanjikan ketika vaksinasi itu mencapai 70% yang fully vaccinated, 70% border akan dibuka. Nah, maksudnya nggak ada lockdown lagi. Dan yang boleh beraktivitas itu yang fully vaccinated, yang nggak fully vaccinated belum boleh. Ya mungkin itu sekilas informasi kebijakan mengatasi dalam COVID-19. Oh ya, itu kan tadi kebijakan-kebijakan terhadap yang terimbas dari COVID-19. Untuk penanganannya sendiri bagaimana? Penanganannya ya tetap 3M, kalau kita ke Indonesia itu 3M. Kita harus memakai masker, kalau tidak bisa menjaga jarak. Kalau tidak bisa maintain 1.5 meters, kita harus pakai masker. Dan tracing ini sangat penting di negara ini, New South Wales khususnya. Jadi di mana-mana seperti yang tercantum di website ini, kalau kita akses di website itu atau aplikasi itu bisa melihat SIM kita, bisa melihat restrictions di daerah kita, lockdown, aturan-aturan lockdown di daerah kita. Ini kita bisa lihat kalau kita menuju katakanlah ke tempat belanja atau dimanapun itu, kita harus scan QR code. Jadi di scan, jadi nanti bisa di trace. Kalau misalkan ada kasus di tempat itu nanti bisa ketahuan, oh jam segitu, tanggal segitu orang ini pernah check in ke tempat yang QR tadi. Jadi ketika ada kasus positif itu tracingnya jauh lebih cepat. Kita ke namanya Service New South Wales. Kita sign in dulu. Oke, ini taruh. Nah, udah masuk. Nah, sekarang mau check in, COVID safe check in. Nah, ini check in, continue, check in. Ini udah check in. Nanti kalau check out kita harus check out juga. Jadi ini termasuk dari tracing. Baterainya habis, baterai kameranya habis, jadi pakai HP aja. Next time akan kita bongkar tentang biaya hidup di Australia ini. Biaya hidupnya berapa dan gaji yang didapatkan masing-masing pekerja itu berapa. Maksudnya profesi, profesi. Dan kalau profesi perawat itu gajinya berapa, profesi dokter itu berapa, kalau builder berapa, dan sebagainya. Dan biaya hidup di sini berapa? Nanti insya Allah akan kita bahas di next video. Oke, teman-teman, insya Allah kita ketemu lagi di channel Malala. Tetap bersama kami, jangan lupa subscribe, like, komen, atau kalau mau di share silahkan. Insya Allah kita akan ketemu di video-video selanjutnya membahas tentang Australia, khususnya New South Wales, atau enggak nanti kita bahas sambil jalan-jalan naik motor seperti video sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.